Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia guru penggerak. Saya Denny Mulyadi, calon guru penggerak angkatan 7 kelas A13 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas modul 3.1 koneksi antar materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka khususnya Ing Ngarso Sung Tulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, orang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka Ing Madya Mangunkarso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan sebuah gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengajian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Dengan langkah-langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujian sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Tentunya bagaimana mengelola manajemen diri, kesadaran sosial, serta pentingnya menghadirkan kesadaran penuh akan sangat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, kemampuan dalam mengelola aspek sosial emosional akan sangat membantu guru dalam pengambilan keputusan agar selalu berpedoman kepada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk pengambilan keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus kembali kepada nilai-nilai kebenaran.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apakah ada tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral, akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat perut-perut yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya atau mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka, keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki oleh siswa. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong, yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh muridnya. Sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? 1. Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur Bagya yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. 3. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. 4. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema, etika, dan rujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Seberapa penting mempelajari topik atau modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat penting untuk dipelajari baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin. Sebelum ini, mungkin sering kita mengambil keputusan dengan tergesa-gesa dan hanya mempertimbangkan faktor subjektif saja, seperti rasa kasihan dan lain sebagainya. Namun dengan mempelajari modul ini, wawasan dalam suatu pengambilan keputusan menjadi lebih berkembang. Banyak hal baru yang dipelajari dalam modul ini untuk bisa mengambil keputusan yang baik, terutama sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita sedikit untuk berefleksi dengan kata-kata bijak dari Robert John Meehan, bahwa sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah saling ketergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi atau kerja bersama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan dari diri kita masing-masing. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.